Halo teman-teman, Cindy lanjutin video yang kedua karena tentu atau mungkin teman-teman udah melihat video Cindy yang pertama yang membahas tentang virus corona dan update jumlah yang terkena virus corona di beberapa negara yang banyak TKI bekerja di sana dan koreksi tentang pembagian masker gratis dari pemerintah. Terus kali ini video kedua Cindy mau membahas masalah lainnya ya. Oke teman-teman, mungkin banyak teman-teman TKI Hongkong yang punya teman yang bekerja di Macau ya. Mungkin ada beberapa temannya yang bekerja di Macau. Nah sekarang pemerintah Macau sudah membuka tempat khusus untuk membantu bukan warga lokal ya, warga atau pendatang atau orang yang tinggal di Macau tapi bukan warga Macau, seperti contohnya TKI Indonesia atau mungkin TKI atau orang Thailand atau mungkin orang Italia atau yang lainnya gitu. Jadi banyak selain warga lokal yang tinggal di Macau. Nah ini contohnya teman-teman TKI Indonesia yang bekerja di Macau. Nah ini pemerintah Macau udah membuka tempat khusus untuk membantu orang-orang yang pengen pulang ke negaranya masih agak bingung atau kesulitan. Jadi kalau mungkin ada temennya TKI Hongkong yang bekerja di sana, kasih tahu dia sekarang pemerintah Macau sudah membuka khusus bantuan. Kalau ada TKI Indonesia yang pengen pulang, dia bingung atau kesulitan, datang aja ke situ dan nanti akan dibantu karena pemerintah sama perintah langsung berhubungan mengurus kepulangan mereka. Nanti akan dikasih tahu bagaimana cara-caranya. Jadi biar teman-teman yang bingung atau kesulitan mau pulang ke Indonesia gimana caranya atau gimana gitu ya, di pemerintah Macau sudah membuka khusus. Tapi kalau belum pengen pulang ya nggak apa-apa, karena di Indonesia juga virus corona tuh menyebarnya terlalu cepat teman-teman. Sekarang jumlahnya sudah 12.000 lebih, padahal beberapa hari yang lalu masih sedikit-sedikit, sekarang semakin hari semakin parah. Jadi kalau memang temennya di Macau belum atau pengen gak pulang dulu ya nggak apa-apa. Tapi kalau karena mungkin visa udah habis atau mungkin di Indonesia penting dan terpaksa pengen pulang, ya bisa minta bantuan pemerintah Macau karena sudah dibuka khusus menangani masalah itu TKI yang mau pulang itu atau orang-orang yang mau pulang ke negaranya kesulitan atau bingung gitu, bukan kesulitan, istilahnya bingung nggak tahu gimana caranya. Nah nanti bisa minta bantuan, akan dibantu karena pemerintah sama pemerintah akan berhubungan langsung, jadi lebih cepat atau lebih gampang. Tapi kalau nggak terlalu penting ya jangan pulang dulu, karena di Indonesia parah banget, itu virusnya menyebarnya terlalu cepat dan yang terkena virus corona semakin hari semakin banyak. Jadi untuk menjaga keselamatan diri dan keselamatan keluarga sementara atau saat ini jangan pulang dulu, nggak masalah ya, kasih tahu teman-temannya, maksudnya kasih pengertian gitu. Nah terus yang pembahasan lainnya, kemarin sini juga pernah cerita atau membahas seorang perempuan yang ada di Tungchong yang menaruh burung kesayangannya. Kalau di Indonesia namanya burung itu kayak parrot ya, itu burung yang bisa bicara, diajak bicara itu loh, lucu dan cantik itu bentuknya. Nah kemarin kan istilahnya dilaporkan polisi karena menaruh apa itu burung kesayangannya di dalam microwave. Lah di dalam microwave ya otomatis bahaya kan. Terus di dalam Facebook dia mengucapkan, nah nanti malam kita ada tambahan menu yaitu burung panggang gitu. Jadi dimasukkan ucapannya itu dan gambar burung yang ditaruh di dalam microwave tadi ditaruh di Facebook. Otomatis orang-orang Hongkong ya, karena Facebooknya Facebook Hongkong ya, itu menanggapinya, terus beribu-ribu tanggapan marah, sindiran macam-macam masuk ke Facebooknya. Akhirnya dia kan meminta maaf karena melihat Facebooknya banyak apa itu kata-kata yang mungkin bernada marah, bernada
apa itu, cemoohan atau kata-kata jorok gitu ya teman-teman. Lah dia ketakutan teman-teman, akhirnya dia sendiri datang ke kantor polisi membawa burungnya dan dia melaporkan apa itu, dia terganggu, dia tertekan, terus dia menderita karena orang-orang di luar, maksudnya di Facebook itu seakan mengganggu dia gitu. Dia bilang ke kantor polisi gitu ya, otomatis kantor polisi juga menanggapi, kan ada laporan ya teman-teman, ditanggapi, seleksi itu. Terus juga memanggil apa itu, dokter hewan untuk memeriksa burung parrot yang dimasukkan di dalam microwave tadi, diperiksa adakah yang cedera atau mungkin terluka gitu. Tapi teman-teman, karena si perempuan tadi awalnya kan cuma main-main untuk mungkin terlalu jemu di rumah atau mungkin nggak ada hiburan di rumah, dia main sendiri sama si burung tadi. Istilahnya gimana, burung itu takut atau enggak, kayak gitu teman-teman. Nah karena salahnya dia, ya memang salah, dia bikin mainan terus dimasukkan ke Facebook sama ucapan yang seakan burung itu mau dipanggang. Nggak ada ucapan aku main-main atau apa, nggak ada kan. Otomatis orang luar menanggapi orang ini benar-benar menyiksa burung tadi kan, karena beribu-ribu masuk Facebook sindiran, marah, cemooh, kata-kata jorok, hampir kayak ancaman gitu. Dia benar-benar ketakutan, akhirnya datang ke kantor polisi. Setelah polisi semua dicek, dokter hewan juga dipanggil, ternyata burung itu tadi nggak terluka sama sekali teman-teman. Tapi orang ini memang nggak, istilahnya nggak kapok atau nggak lebih hati-hati lagi gitu, kayaknya nggak teman-teman. Dia setelah gitu dia bilang ke Pak Polisi ya, lain kali aku nggak akan memasukkan foto itu ke Facebook, tapi aku akan kasih tahu ke teman pribadiku saja gitu. Jadi kan orang itu tidak hati-hati lagi, pikiran dia seakan itu cuma mainan biasa gitu. Jadi mungkin dia akan mengulangi lagi juga nggak tahu teman-teman. Jadi ya sebetulnya sih kalau sudah ada pelajaran kayak gitu ya jangan diulangi lagi, tapi orang atau perempuan itu bilang kayak gitu lagi. Jadi kan sama Facebook tetap kena marah lagi dia, karena dia nggak kapok atau nggak berhenti di situ. Setelah ada kejadian, seharusnya dia lebih hati-hati dalam berucap atau bertindak ya seharusnya. Tapi dia tidak, masih bilang lain kali aku nggak akan memasukkan ke Facebook atau media sosial, tapi aku akan kasih tahu ke temanku gitu. Jadi kan dia seakan ingin mengulangi lagi kan teman-teman, paham ya? Nah teman-teman, ini sepintas gambarnya, gambar microwave sama itu si burung yang cantik tadi yang dimasukkan ke dalam microwave tadi. Tapi gambarnya terlalu buram karena ini Cindy ambil dari internet. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat di koran atau di internet langsung aja ya, karena ini Cindy zoom malah kayak nggak jelas gitu. Ini microwave sama burungnya di dalam. Nah lihat kan. Nah jadi si perempuan itu memasukkan burungnya di dalam. Jadi mungkin si burung itu takut atau apa, nggak tahu ya, karena gambarnya kan cuma foto, nggak bisa bergerak, bukan di video, cuma foto doang. Jadi takut atau enggaknya kita nggak bisa lihat. Nah tapi itu kan membuat gempar Facebook dia, beribu-ribu sindiran, marah atau cemoohan atau kata-kata jorok masuk semua. Akhirnya dia merasa takut, tertekan dan datang ke kantor polisi. Lah itu kan perbuatan dia sendiri, main-main nggak dilihat apa itu pantas atau tidak. Seakan kayak pepatah Indonesia bilang senjata makan tuan, lah kayak gitu intinya. Jadi kalau teman-teman main-main sama hewan ya jangan terlalu lah. Soalnya hewan di Hongkong kan seperti anjing, kucing, dan burung atau hewan lainnya, ular pun, pokoknya yang dijual di luar itu semua burung atau hewan-hewan itu kan sangat dilindungi atau dijaga. Kalau sampai seperti dia, nanti teman-teman bisa dikira menyakiti, menyiksa burung.
teman-teman bisa berurusan atau mungkin bisa kena hukum juga. Jadi jangan sampai mencoba main-main sama burung atau hewan yang ada di rumah majikan ya. Nanti kalau sampai ketahuan atau mungkin sampai dilaporkan ke petugas, teman-teman juga kena hukum. Jadi istilahnya kalau main ya jangan sampai keterlaluan kayak gitu. Seperti orang itu tadi, akhirnya burungnya juga diperiksa dari dokter hewan sampai bulunya, kakinya semuanya diperiksa. Tapi karena pertama dia cuma main-main, jadi burungnya nggak masalah, nggak catat atau nggak cedera gitu. Jadi teman-teman jangan ikut-ikutan seperti dia ya. Nah, sekarang yang terakhir kabar gembira untuk teman-teman. Pasti teman-teman TKI Hongkong kalau liburan sering melihat film di bioskop Hongkong kan? Tahu harganya atau beli karcisnya sekitar paling murah ya. Ada yang 60, ada yang 75, atau ada yang 100-an lebih. Jadi lihat itu filmnya gimana, mutunya kayak gitu, atau mungkin film terkenal atau film biasa. Lah harganya kan paling tidak di atas harga 50 dolar kan. Terus teman-teman mulai sekarang bisa melihat film dengan harga separuh harga. Harganya per tiket itu 33 dolar. Atau kalau memang teman-teman ingin rombongan sama temen yang lain, itu bisa membeli 200 dolar dapat 5 tiket film. Jadi teman-teman bisa melihat istilahnya kalau hari Minggu nanti libur, tanggal 10 libur, mau nonton film sama teman-teman ya, kalau pengen per orang atau 2 orang, teman-teman per orangnya 33 dolar. Tapi kalau temennya banyak 5 orang lah, nanti 200 dolar dapat 5 tiket. Jadi kan lumayan. Harganya kan separuh harga dari harga bulan-bulan kemarin. Dan yang menyenangkan lagi, nanti di gedung bioskop itu tadi nggak boleh melebihi 50 penonton. Jadi biasanya deretannya itu kan panjang lebih dari 10 atau mungkin lebih dari berapa deret kan per barisnya gitu, panjang, barisan panjang itu kan. Lah nanti cuma 8 orang per barisnya. Terus satu gedung bioskopnya cuma 50 penonton. Jadi enak kan, istilahnya jaraknya tuh jauh-jauh gitu. Karena per deret atau per baris nggak boleh melebihi 8 orang. Terus tetap harus memakai masker, dan waktu masuk teman-teman nanti dites, ditut itu kepalanya itu panas atau tidak. Panasnya tubuh tidak boleh melebihi 37,5 Celcius derajat. Jadi teman-teman kalau itu kan suhu tubuh sehat itu 37,5. Kalau melebihi itu nggak boleh. Teman-teman pasti ditolak. Lah kalau terpaksa teman-teman lebih dari 37,5 derajat suhu tubuhnya, ditolak, nggak boleh masuk. Tapi tiketnya kita nggak tahu bisa dikembalikan uangnya atau tidak, kita nggak tahu. Jadi kalau teman-teman sehat 37 kurang atau pas 37,5 ya oke, bisa masuk. Dan tetap harus memakai masker di dalam. Dan ingat juga teman-teman nggak boleh makan apapun di dalam gedung bioskop nanti. Nah di luar itu masih tetap menjual minuman atau makanan kecil-kecil itu di luar masih, tapi harus dimakan di situ, nggak boleh dibawa ke dalam gedung. Jadi teman-teman bisa makan minum di luar, maksudnya di tempat luarnya gedung. Waktu beli karcis itu kan ada kayak tempat menjual jagung bakar, jagung panggang, atau mungkin ayam paha atau ayam chicken wing kayak gitu ya. Nanti boleh, tapi dimakan di luar situ, nggak boleh dibawa ke gedung bioskop. Cuma di dalam gedung cuma memakai masker doang dan melihat bioskop, melihat film. Jadi nggak boleh makan apapun di dalam. Soalnya kalau teman-teman makan atau minum otomatis harus membuka masker, padahal nggak boleh membuka masker di dalam. Jadi boleh melihat tapi tetap memakai masker. Dan kalau harus makan atau minum di luar, sebelum masuk tadi makan atau minum baru boleh masuk. Atau kalau teman-teman nggak makan minum ya nggak apa-apa, setelah melihat film baru makan juga nggak apa-apa. Jadi ingat teman-teman, mulai hari ini sampai beberapa hari kemudian teman-teman bisa lihat film atau bioskop dengan separuh harga. Jadi kan untung ya, karena
beberapa bulan gedung bioskop kan semuanya tutup. Sekarang sudah mulai buka dan teman-teman bisa melihat dengan harga murah. Lah, pasti teman-teman senang kan? Kalau senang, besok minggu jangan lupa untuk nonton film dan bareng teman-teman. Bisa teman-teman 8 atau mungkin 5 orang gitu. Tapi kalau temennya cuma 5 orang, nanti bisa membeli $200, dapat 5 tiket. Tapi kalau per orang membelinya $33. Tapi kalau punya member khusus, mungkin teman-teman sudah masuk member, sering melihat film ya, mungkin harganya lebih murah lagi ya. Nanti harganya tanya langsung sama membawa kartu member waktu membeli tiketnya. Oke, teman-teman paham kan? Nah, kalau udah paham ya alhamdulillah. Yang penting teman-teman tetap sehat, memakai masker kalau keluar, dan menjaga jarak ya, atau jangan berkumpul melebihi 8 orang. Jangan datang atau berkumpul di kerumunan yang banyak orang tadi. Oke teman-teman, cukup segini aja berita atau ulasan Cindy. Besok Cindy akan mengulas masalah atau pemberitaan yang lain. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang, bye-bye.